Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. ABTO Indonesia kembali mengadakan giat wisata religi Borobudur yang secara rutin diadakan setiap tanggal 1 Cait dan 15 Capgo, kalender lunar di pelataran Borobudur dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Acara dibuka oleh Haris Huryanto, Direktur THF, dan dilanjutkan dengan sambutan oleh Koordinator Effendi Hansen, yang juga adalah Senior Vice President ABTO Pusat, Bodh Gaya India. Hansen menjelaskan, ABTO adalah Association Buddhist Tour Operator yang didirikan di India 6 tahun lalu, beranggotakan 25 negara, mempunyai tugas mempromosikan wisata religi ke seluruh dunia, khususnya negara-negara yang mempunyai situs-situs Buddhism. Seperti diketahui, sektor ekonomi yang terpuruk dalam masa pandemi ini adalah sektor turisme atau pariwisata, yang di dalamnya terdapat hotel-hotel, restoran-restoran, objek-objek wisata, transportasi, dan lain sebagainya. Pembatasan kegiatan tempat-tempat ibadah untuk pendekatan diri pada Tuhan Yang Maha Esa hanya dapat dilakukan di rumah saja. Oleh sebab itu, potensi wisata religi akan meningkat pasca pandemi nantinya. Sesuai dengan wacana Menteri Agama agar Candi Borobudur dapat dijadikan pusat Buddhis dunia. Sebagai anak bangsa menyambut gembira karena Candi Borobudur adalah satu-satunya candi yang termegah, teragung, dan setiap panelnya mengandung cerita tentang kehidupan. Hansen mengajak untuk berdoa, semoga pandemi cepat berlalu, semoga giat peduli wisata religi Borobudur dapat terus-menerus dijalankan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Sambutan dari BJP Pol Dr. Andes Riki F. Wakano dari Lemdik Polri mengapresiasi dan berterima kasih karena kegiatan ini bisa membantu tugas polisi, memelihara Kamtibnas, dan polisi juga sebagai pelindung dan pengawal masyarakat serta penegak hukum yang humanis. Menurut Riki, dalam suasana seperti ini ia berharap selalu banyak berdoa agar pandemi segera berlalu karena banyak korban dari pandemi COVID-19 dari berbagai pihak tidak luput dari kepolisian, TNI maupun dari para bante. Dengan kegiatan ini, maka ke depan Candi Borobudur ini dapat menjadi tempat berdoa umat dan menjadi wisata religi. Ketua Umum PSMTI David Hermanjaya didampingi Wakil Ketua Umum Bidang Usaha dan UKM Dedi Rohimat serta Profesor Agustinus Purna Irawan, Rektor Untar, juga hadir dalam acara ini. SD Darmono, Ketua Dewan Pembina Tidar Heritage Foundation dan Chairman Pata Indonesia Chapter, dalam sambutannya menceritakan bahwa dirinya sebagai orang yang berasal dari Magelang, memiliki emosional terhadap keberadaan Candi Borobudur yang megah ini, sehingga ketika diajak untuk mengadakan ritual, ia dengan sangat senang hati untuk mendukungnya. Darmono yakin bahwa pariwisata adalah salah satu ujung tombak yang pertama untuk membagikan ekonomi, dan dari pariwisata sendiri ada banyak jenisnya, salah satunya wisata religi. Ia sangat berterima kasih kepada Hansen dan teman-teman dari kelompok umat Buddha, terutama David Hermanjaya dari PSMTI, bahkan semua kelompoknya dalam mendukung acara ini. Sebab tanpa didukung kegiatan seperti ini, perjalanan akan lambat untuk membangkitkan, dan tentu dari TWC dan Balai Konservasi yang sangat mendukung acara ini. Sangat dihargai oleh masyarakat di sini dan juga mungkin menjadi catatan deposito nanti di alam selanjutnya. Pagi yang cerah menunjukkan bahwa semua bersatu padu dalam mendukung pemerintah agar mengurangi penderitaan dari orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan membutuhkan aktivitas ekonomi lagi. Hansen sebagai Vice President dari ABTO yang beranggotakan 25 negara, tentu hari ini adalah pencanaan pertama untuk mempromosikan kembali Candi Borobudur. Hansen berharap di tahun 2022 bisa diadakan United Nations Days of Waisak International dan berharap Presiden Jokowi berkenan membukanya, sehingga tentu akan menjadi peristiwa internasional membuat Indonesia lebih dikenal sebagai negara yang penuh toleransi dengan jumlah penduduk Islam terbesar di dunia, tetapi sangat toleran terhadap kepercayaan agama lain yang dibiarkan untuk tumbuh bersama dan bisa menjadi contoh di dunia mengenai bagaimana harmonis dan kedamaian itu adalah sesuatu yang paling mahal yang harus dijaga baik-baik melewati upacara seperti ini di Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Satu candi dengan nilai purbakala yang sangat tinggi harus dijaga baik-baik karena tidak bisa dibuat lagi. Borobudur yang hebat ini tidak ada manfaatnya apabila rakyatnya miskin dan menderita, maka keseimbangan antara menjaga konservasi purbakala dan menciptakan kesejahteraan rakyat harus seimbang. Dengan kebersamaan ini dan saling bekerja sama, maka Indonesia akan maju. Sambutan selanjutnya dari Nunung Rusmiati, Ketua Umum Asita, secara khusus hadir dalam giat kepedulian ini, merasa terharu karena selama ini Asita juga giat mempromosikan Borobudur, melihat tindakan nyata dalam giat ritual Borobudur. Tentu akan sangat membantu pemerintah menggaungkan Borobudur, membantu mendatangkan wisatawan mancanegara, dan Asita telah siap untuk memfasilitasinya. Sambutan dari Kalyadi SHMH Dirjen Bimas Buddha mengajak semua memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa
di mana di tengah pandemi COVID-19 kita masih bisa diberikan kesehatan dan bisa hadir bersama-sama. Dalam rangka mempromosikan Borobudur sebagai ikon dunia kepada pariwisata, agar bangsa Indonesia menjadi salah satu bagian wisata religi Indonesia dan dapat menjadi ikon yang kita banggakan bersama. Kegiatan ini menjadi salah satu bagian program pemerintah juga, bagaimana pemerintah atau negara sedang menggaungkan 3 aspek di Candi Borobudur ini, bahwa yang pertama, program pemerintah akan mewacanakan pemasangan Catra Borobudur ini, karena Catra Borobudur salah satu pamor atau aura untuk bagaimana dunia dapat memilih Borobudur sebagai tempat wisata religi dunia, dan yang kedua, Borobudur juga dalam proses penataan, karena Borobudur merupakan salah satu destinasi super prioritas, dan yang ketiga, Borobudur menjadi destinasi religi umat Buddha dunia. Kegiatan ini menjadi hal yang strategis dan potensial, serta berharap kepada ABTO di Asia bahwa umat Buddhis ada sekitar 40%. Jika Borobudur menjadi salah satu yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia dan dapat dikelola oleh anak bangsa dengan baik dan profesional, tentu ini menjadi suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Acara dilanjutkan dengan penyalaan lilin 5 warna oleh KLID SHMH dan diikuti oleh para tokoh masyarakat setempat. Dilanjutkan kembali dengan penyalaan dupa oleh para bante dan diikuti dengan proses pradaksina oleh para umat yang mengelilingi pelataran Candi Borobudur dengan membawa setangkai bunga sedap malam. Setelah proses pradaksina, dilanjutkan dengan membacakan sutra dan meditasi bersama, dan di akhir acara para umat berfoto bersama. Tim Eljon Media melaporkan.